Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maki Zamzami dari kelas RG ingin membuat video MKWK mata kuliah agama dengan tema pembinaan akhlak remaja dan dewasa. Dan di sini saya bertindak sebagai moderator dan bersama saya narasumber yaitu Kak Taufan. Assalamualaikum Kak Taufan. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait pembinaan akhlak remaja dan dewasa. Nah, pertanyaan yang pertama itu, menurut Kak Taufan, akhlak itu apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab ya. Iya. Kak Maki. Bicara tentang akhlak atau adab, kan dari kita harus tahu dulu ya definisi atau penjelasan dari apa itu akhlak dan juga apa itu adab, gitu ya. Akhlak itu sesuatu yang dikeluarkan. Dalam kalau bahasa Arab itu adalah khalaqa, yang artinya tercipta. Jadi perilaku yang muncul atau dihasilkan dari norma atau dari hukum. Nah, norma ini kan ada banyak, ya, norma agama, ada norma hukum, ada norma lain-lainnya gitu kan. Itu tercipta. Akhirnya dari norma tersebutlah perilaku atau adab itu muncul. Dari sanubari, dari kebiasaan, dari sesuatu perilaku yang dilakukan terus-menerus dan perilaku tersebut baik, maka menjadilah akhlak yang mahmudah. Nah, akhlak ini Kamaki terbagi dua nih teman-teman. Pertama ada akhlak mahmudah, ada juga akhlak mazmumah. Jadi ada akhlak yang terpuji, ada juga akhlak yang tercela. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Taufan untuk pertanyaan yang kedua. Siapa saja yang berperan dalam pembentukan akhlak pada remaja? Ya, baik. Tentunya yang sangat berperan terhadap akhlak generasi kita sekarang ya, Gen Z ya, adalah yang pertama tentunya keluarga ya. Iya. Keluarga sudah pasti karena dikatakan pendidikan pertama adalah keluarga, dari ibu, dari ayah, atau dari kakak seperti itu. Baru nanti setelah itu ada instansi yang lebih formal, yaitu pendidikan atau sekolah, atau seperti yang teman-teman lakukan sekarang ini adalah di kampus. Dan itu salah satu bentuk ikhtiar untuk pembentukan akhlak atau pembentukan karakter yang baik. Dengan cara apa? Mencari ilmu, talabul ilim. Dan dari ilmu tersebutlah akhirnya kita akan tahu apa itu akhlak yang baik, mana itu akhlak yang tidak baik. Kita bisa milih, jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah circle. Zaman sekarang anak-anak bilang circle ya, atau komunitas atau tongkrongan kita, begitu kan. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, insya Allah kita akan baik juga. Ya seperti yang Kamaki juga kan paham betul nih. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, itu akan kecipratan aroma wanginya. Tapi kalau kita berkumpul dengan tukang pandai besi, kita kecipratan arang atau baranya. Panasan juga, mungkin hitam juga, atau kurang lebih jadi jelek juga. Jadi tadi yang pertama keluarga, lalu ada instansi formalnya itu melalui pendidikan. Intinya adalah terus kita ikhtiar mencari dengan ilmu pengetahuan, menuntut ilmu. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar remaja dapat mempunyai akhlak yang baik sih Kak? Iya, nah tentunya seperti yang dikatakan oleh wali songo kita ya, metode dakwah yang beliau lakukan adalah salah satunya tembang yang sangat terkenal itu Tombo Hati. Salah satu obat hati yang kita tahu terkait akhlak ini adalah dengan berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh. Kembali lagi ke circle. Jadi kalau dari tembang Tombo Hati itu dikatakan wong kang soleh kumpulono. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka akan tercipta, akan terbentuk perilaku tersebut. Nah, ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang tidak kurang lebih belum akhlaknya menjadi baik gitu kan, kita pasti dirinya akan sadar. Karena salah satu ciri mukallaf kita sudah balik itu bisa memilah dan memilih ini baik, ini tidak baik, ini bagus, ini tidak bagus. Nah dari situ baru kita akan cari lagi nih circle kita yang baik. Artinya man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabiun. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah mudah-mudahan teman-teman di sini salah satu ikhtiar cari tahu wawasan ilmu pengetahuan tentang akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, maka insya Allah nanti akan terciptalah akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Kak Taufan, ini kita masuk ke materi pembinaan akhlak dewasa. Jika saat remaja tidak diajarkan akhlak yang baik dan berlanjut sampai dewasa, apa yang harus dilakukan agar ia bisa memiliki akhlak yang baik pada saat dewasa?
Makanya kan Kak Maki juga teman-teman lain tentunya pasti kita ngaji ya. Iya, benar. Salah satu di majelis taklim yang kan biasanya ada itu kitab akhlak Limbanin. Nah, akhlak Limbanin ini mengajarkan, juga kitab Ta'limut Ta'lim juga mengajarkan kalau kita belajar di waktu kecil maka seperti mengukir Di atas batu. Kalau kita mengukir di atas sudah tua nih, kita ibarat kata mengukir di atas air akan susah. Nah, kalau untuk nyanyi itu belum bisa nih bisa nyanyi. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagi mengukir Di atas air. Jadi kalau di atas air nulis pun cepat hilangnya ya. Kalau di atas batu mungkin bisa nempel dan lama hilangnya gitu ya. Permanen, iya. Iya, benar. di sejarah. Artinya itu memang harus terus ikhtiar yang tadi kita niatkan ingin hijrah atau ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, maka insya Allah akan dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Maki juga pernah hadir di salah satu majelis dijelaskan oleh Habib atau guru kita, ada seorang pembunuh yang dia membunuh 99 orang, ya kan? Kemudian dia konsultasi dengan pendeta atau dengan rahib atau tokoh agama, dia bilang tidak akan diampuni dan tidak akan terdapat maaf dari Tuhan yang Maha Esa, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya si pembunuh ini marah dan dibunuh juga itu tokoh Pembina ya. Jadi 100 kan. Iya. Nah, kemudian cari lagi tokoh pemuka yang bagus, yang hanif, itu kan yang berilmu, yang alim, dikasih tahu Allah Maha, Allah Maha Mengampun. Segala dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita taubatan nasuha, selama kita betul-betul mencari jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ilallah. Akhirnya nih si pembunuh berjalan, disuruh pindah ke kampung orang-orang soleh. Iya. Nah, kembali ke sirkel tadi tuh, ketika si pembunuh 100 orang ini berjalan menuju perkampungan orang-orang soleh, Allah ambil nyawanya dan tumbanglah di tengah jalan. Malaikat Ridwan dan malaikat Malik penjaga pintu neraka dan surga berebut ceritanya nih. Ini orang mau dibawa ke neraka sama malaikat Malik, tapi kata malaikat Ridwan dia sudah niat tobat mau dibawa ke surga. Ceritanya ada negosiasi di sana antara malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Akhirnya solusinya benang merahnya apa? Diukur tumbangnya dia sudah dekat perkampungan orang soleh atau belum. Ternyata lebih dekat menuju ke perkampungan orang soleh, dan atas izin Allah orang tersebut dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Berarti Kak Taufan, ini pertanyaan yang terakhir. Apa dampak positif pembinaan akhlak remaja dan dewasa? Baik, dampak positifnya tentu banyak sekali ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang generasi-generasi remaja, generasi-generasi masa depan ya kan, generasi-generasi penerus, generasi-generasi harapan gitu. Kita lihat mereka ini kurang lebih sudah mengalami degradasi atau penurunan namanya akhlak perilaku yang baik. Nah, artinya ketika kita berkumpul membentuk sesuatu yang baik, ya kan, maka dampak positifnya sudah pasti akan sangat bagus sekali. Salah satunya tentunya dia di masa yang akan datang akan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Tentunya kita mau pilih mana, jadi sampah masyarakat atau jadi orang yang bermanfaat. Pastinya kan kita mau jadi orang yang bermanfaat. Contohnya nih moderator kita nih, MC kita nih hadir kemana-mana, diundangkan ya. Jadi orang yang bermanfaat. Amin, amin. Generasi milenial nih, generasi penerus harapan bangsa, harapan agama, harapan pemudi. Amin, amin, amin. Artinya tentunya dampak positif yang didapat dari majelis-majelis ilmu terkait akhlak ini sangat banyak sekali yang kita akan dapat. Seperti itu, Bang. Baik, untuk Kak Taufan, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Untuk teman-teman semua, berarti kesimpulan dari pembinaan akhlak remaja dan dewasa ini adalah kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau belajarnya pas masih remaja atau nanti sudah dewasa. Seperti yang tadi Kak Taufan bilang, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Jadi belajar pada saat kecil atau dewasa itu pasti akan berbeda, teman-teman. Jadi kalau kalian belajar waktu kecil itu gampang diingat. Jadi bisa dibilang permanen lah, ada di otak kalian. Dan jikalau kalian belajar pas dewasa, mungkin kalian sudah fokus dengan dunia kerja,
dunia kuliah dan yang lain-lain, itu kalian pasti akan konsentrasinya akan buyar teman-teman. Dan kesimpulan untuk pembinaan akhlak dewasa yang itu seperti saya bilang tadi, dan Kak Taufan bilang, kita harus pinter-pinter memilih circle atau sebuah kumpulan. Yang seperti Kak Taufan bilang tadi, kita mau jadi sampah masyarakat atau berguna bagi masyarakat. Kalau emang kita mau berguna bagi masyarakat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh ya Kak Taufan. Dan mengikuti majlis-majlis taklim, majlis ilmu, dan lain-lain. Dan jikalau kita memang ingin naudzubillah min dzalik menjadi sampah masyarakat, kita tidak usah bergaul. Bergaulnya dengan orang-orang yang kurang baik, seperti orang tidak pernah sholat, tidak pernah ikut majlis taklim. Dan intinya pada materi ini adalah semua kembali ke diri kita masing-masing teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya moderator, dan terima kasih Kak Taufan telah hadir untuk bersedia sebagai narasumber di sini. Saya Makiz Zamzami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.